jatuh, Mas. Alhamdulillah. Oh iya, John. John, rezeki anak soleh, John. Jatuh. Loh, John, kayak durian montong ya, John. Loh. Seberapa itu? Mantap ini. Ini durian bawor ya, Mas ya? Bawor. Loh, John, lihat Mas Agus segitu gedenya, Masya Allah. Rasanya manis. Manis. Pahitnya ya? belum terlalu. Oh, belum terlalu. Lebih pahit kehidupan kita ya. John, ini kita di tempat Mas Agus Widodo. Mas Agus Widodo ini pengusaha durian, tapi juga pengusaha mebel. Loh, aneh loh, pengusaha durian, pengusaha mebel. Beliau Jauh ini ya? punya misi sangat mulia. Nanti kita kenalan sama Mas Agus Widodo. Di daerah mana ini? Desa Blinggi Gunung Wungkal. Nah, nanti kita lihat Mana aku juga geli mak. durian yang ada di tempatnya Mas Agus. Coba, Oke, John. Nah, ini Ibu Negara mau nyobain lagi, John. Mau yang ini, John, mau yang ini. Tadi kan yang ini. Apa nih ngomong? Cantik ya, bentuknya cantik. Orang itu bisa jual gitu. Ini durian lokal dari Gunung Wungkal dan nggak kalah lah sama durian-durian montong, durian Manis. musangking, durian bawor, Manis yang tadi. manis yang tadi. Seharusnya makan durian itu setelah makan durian yang satu, nanti dinetralkan dengan air kelapa. Jadi Air kelapanya biar ketinggalan. air kelapanya di dalam mobil. Nanti biar apa? Biar rasa yang pertama itu tidak membekas terus. Jadi biar netral. Nah, itu pakai air kelapa. John, durian Pati, apalagi durian Gunung Wungkal, itu ikonik banget di Pati khususnya. Tapi ada seorang petani yang luar biasa mengembangkan durian Pati, lokal Pati Gunung Wungkal ke seluruh Indonesia dengan platform media YouTube. Aneh ora, John? Yus, mesti aneh. Kita kenalan sama Mas Agus. Mas Agus Widodo ini YouTuber gede, John. Wis. Amin. Nah, itu Mas Agus. Sehat, Mas Agus? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ini di kebunnya Mas Agus belakang rumah, John. Kita belum main ke joglonya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa durian itu menyimpan potensi bisnis, Mas Agus? Gini, durian ya. Durian itu dari namanya saja kan sudah orang menyebutnya rajanya buah. Rajanya buah. Jadi buah durian itu kenapa kok saya larinya tanamnya ke durian? Nah, karena apa? Durian itu buahnya para sultan. Jadi kalau kita mungkin menanam apa buah-buah yang lain, itu kita akan susah untuk dalam pemasaran. Tapi untuk durian sendiri, apalagi durian itu yang kita kembangkan itu durian-durian premium kayak gini ya. Itu orang sudah tidak perlu, kita sudah tidak perlu masarin buah-buah ini ke pasar. Jadi di lokasi sini saja, itu sebenarnya orang sudah datang. Sudah datang. Bahkan di atas ini kalau saya mau sudah di DP orang. Udah di DP orang. Udah, maksudnya kalau saya mau, tapi kan kita tidak boleh mendahului ya, namanya ini juga rezeki. Kalau kita sudah buahnya seperti ini, kita rawat dan berbuah seperti ini masih ada lagi nanti buah ini saat jatuh enak apa tidak. Tapi alhamdulillah pohon ini kemarin sudah mulai enak semua lah ini yang ini. Ini durian bawor. Ini aslinya sebenarnya dari Banyumas. Tapi dikembangkan di Gunung Wungkal. Mas, pertanyaannya, masih kecil ini umur berapa, Mas? Ini 4 tahun. 4 tahun sudah berbuah ya, Mas? Berbuah. Ini kemarin memang sengaja ya, ini harusnya kan dipotong satu. Tinggal yang satu ini biar ukurannya bisa maksimal ya. Tapi ini memang saya tes kekuatan ketahanan pohon ini. Jadi memang buah pertama ada beberapa pohon ini yang kita biarkan. Jadi ini 32 pohon kemarin. 32 pohon. Ya. 32 pohon apa? Buah. 32 buah. Jenengan jual per kilo apa per
Yang ini khusus bawor ini. Bawor ini kita jual per kilo. Per kilo. Saat ya, ini kita jual masih murah terhitung lah. Berapa Mas Orang per kilonya, Mas? kalau di pasaran kan sampai 100 lebih, saya jual baru 60.000 per kilo. 60.000. Tapi orang-orang rata-rata mohon maaf ya, ini nanti ada yang lihat video ini, kita belum bisa kirim ke luar kota karena ini memang kita sementara kita jualnya di lokasi, Lokal dibuka, dulu, iya. enak bayar, nggak bayar. Oke, enak bayar, enak. Ya kayak tagline-mu John. Seneng like, komen, subscribe. Gak seneng gak usah subscribe John. Lah pertanyaannya Mas, berarti kalau pati tok itu sudah kontal, ya Mas? Iya. Nek semisal ini seluruh petani Indonesia menanam ini, berarti potensi industri durian semakin besar toh Mas? Iya. Logikanya seperti itu ya. Tapi gini, kalau kalau orang kan kadang-kadang takut ya, kita tanam durian, ada orang tanam lagi. Itu bagi orang-orang yang istilahnya belum pasrah lah sama yang saya. Itu takutnya wah kalau ini niru-niru tanam nanti kalau pas panen raya tidak laku. Kita nggak bisa berpikir seperti itu. Sebenarnya gini, kita kalau semakin banyak yang menanam durian bawor, musangking, durian lokal yang unggulan, itu semakin banyak yang menanam. Sebenarnya semakin banyak kita mengundang itu penikmat durian untuk datang kemari. Berarti mengangkat ke daerahan, orang-orang di Gunung Wungkal jadi terangkat. John, ini cuma 1 meter nggak ada loh John. Ya ini udah banyak yang jatuh Mas itu. Oh banyak yang jatuh. Itu masih beberapa lah. Ini udah durian banyak yang kita bawor jual. asli Banyumas, dikembangkan di Gunung Wungkal. Ayo kita jalan ke sana. Oke. Bukan. Ini 4 tahun. Oh ini 4 tahun John. Ini buahnya banyak kemarin 26 tapi berapa itu sudah kita 26 panen. buah. Itu satu kalau untuk bawor sendiri Mas, itu rata-rata 3 kilo. Ada yang 6 kilo, ada yang 5 kilo tapi rata-rata kalau dibikin rata-rata besar sini 3 kilo. 3 kilo kali 60.000 John. Berarti 1 biji 180. Ini satu jenis semua ya Mas? Satu jenis bawor semua. Di sini. Itu bibitnya sudah siap. Dijual apa enggak Mas? Jual kita dijual John. Jadi anak-anak yang di desa-desa rasa minder jadi petani. Loh, nek kamu punya lahan segini banyak, bayangke kamu bikin farm durian, terus kamu bikin apa istilahnya kayak tempat jualan durian yang everlasting. Setiap bulan ada durian. Lah caranya piye? Biar apa? Penikmat durian itu tiap bulan bisa nyari durian. Dan sekarang kita sudah mulai durian kupas Mas, kita freezer. Durian kupas. Oh iya di depan tadi ada freezernya, ada kulkasnya. Ini 4 tahun. Dan insya Allah gini, ini saya berbagi pengalaman. Mungkin dari teman-teman dulu beranggapan waktu saya kecil Mas, itu kan anaknya petani. Jadi anaknya petani itu kadang-kadang orang lihat kayaknya kayak petani itu kastanya rendah. Ya? Betul. Iya gitu. Betul Mas. Tapi gini, jangan salah. Mungkin itu petani zaman dulu benar untuk kebutuhan hidup kurang lah ya. Tapi kan orang-orang sekarang kan anak-anak muda harusnya kan dikembangkan. Sekarang udah ada durian itu bukan hanya kita makan durian aja, ada dikemas mungkin ada makanan-makanan yang dari pancake durian. Itu ada pokoknya macam-macam lah ya bisa itu. Dan satu lagi untuk saya budidaya durian ini, pertama awalnya ya orang itu wah nanam durian nanemin cucu. Iya, betul, karena mikirin panjang, puluhan tahun. Tapi kenyataannya enggak. Kalau kita rawat, apalagi durian yang sudah okulasi ya, udah okulasi atau sambung pucuk, itu cepat 4 tahun udah berbuah. Dan kita memang kalau bisa ya, kita utamakan perkembangan pohon. Jadi jangan dulu berbuah. 4 tahun itu kalau bisa ya baru ada yang buah lah ya. Kalau terlalu kecil nanti setelah berbuah nanti pohonnya bisa rusak. Tapi kalau ini sudah besar, contohnya tadi ya, kita maksimalkan dulu di usia 4 tahun dia berbuah kita biarkan coba 32. Padahal orang kalau kadang-kadang 3 tahun berbuah itu 1-2, cuma 1-2 ada. Sudah habis itu pohonnya juga bisa berbuah. Tapi kalau sudah pohonnya yang besar dulu, sekali berbuah puluhan. Itu. Jadi maksimalkan dulu perkembangan pohon. Maksimalkan perkembangan, baru nanti pembuahannya terakhir. Nah ini semua bibit-bibit John. Ini ada musangking, ada durian. Bedanya apa tuh Mas?
Ini daun. Daunnya ya, Mas? Kalau musangking itu cenderung panjang gini. Oh, panjang. Ya. Musangking dari mana, Mas? Musangking dari Malaysia. Malaysia. Kalau ini bawor. Ini bawor, ini duri hitam. Jadi satu pohon ini kita tempel dua varietas ya. Dua varietas. Jadi tekniknya Mas Agus itu nanam satu pohon pakai dua varietas. Jadi nanti hasilnya ada dua. Bawor yang duri hitam sama bawor biasa. Maksudnya bawor sama duri hitam. Oh, bawor sama duri hitam. Jadi ini diversifikasi. Jadi teknik pertanian yang modern ini, John. Yang dikembangkan Mas Agus modern ini. Ini bibit semua, John. Wih, duriannya banyak, John. Ini berapa ribu, Mas? Meter luasnya? 1000 ada? Apa ya? Oh, 5000 meter, ada yang 1000 gitu. Kita ke sana. Wih. Sadu, John. Ini tetangga-tetangga mulai sudah ketularan. Oh, Virus nanam duriannya udah nular. Mas Agus membawa virus durian di Gunung Ini kan Mas, Wungkal. untuk yang sebelah saya yang mau tanam bibit ya, yang sekitaran kebun saya itu tak kasih bibitnya gratis. Oh, bibitnya gratis. Ya. Berarti nanti tugasnya Mas Agus cuman pemasaran ini. Kita pandu. Maksudnya ya? gini Mas, dia kita ya kalau seandainya nanti panen, kita tetap mungkin yang kita punya teman itu tetap bisa merasakan. Cuma kalau kita kasih ini dikasih bibitnya, jadi selain dia bisa menikmati durian saat kita panen juga dia ikut panen, selain dia bisa menikmati tanaman sendiri juga bisa untuk dijual dan untuk kebutuhan. Nek durian itu kan 10 kali 10 jaraknya. Di sela-selanya bisa dikasih pohon apa, Mas? Jeruk bisa, jambu kristal bisa, mungkin jahe juga bisa. Jahe bisa. Dan sistemnya Mas Agus pakai pecah batang, John, kayak bonsai. Nah, itu untuk memperbesar kambium pohon. Loh, ini loh, akar 3. Oh, akar 3 semua, John. Loh, akar 3 semua, rata-rata pecah. Dan ada Mas, mungkin ini sudah waktunya jatuh. Itu satu buah itu bisa 5-6 kilo. Wih, 5-6 kilo durian bawor saya di sana. Bawor ngeri. Mungkin ini udah waktunya jatuh, Mas. Tapi udah janjian sama Bang Radi, kalau jatuh mau dibikin konten dibakar katanya, pengen rasanya durian bakar. Tanam sendiri dan dibakar katanya. Itu ya yang kerawat, Pak. Oh, jatuh, Mas. Alhamdulillah. Oh iya, John. Jatuh. Itu 5 kilo lebih itu kayak. Gede banget, John. Jatuh. Wih, ngeri, John. Duriannya cumilik, John. Duriannya kecil, tapi buahnya Masya Allah. Jatuh, Mas. Alhamdulillah rezeki kita, John. Rezeki anak soleh, John. Jatuh. Loh, John, kayak durian montong ya, John. Loh. Seberapa itu? Mantap ini. Ini durian bawor ya, Mas ya? Bawor. Loh, John, lihat Mas Agus segitu gede nih. Masya Allah. Ini cuman pohonnya kecil loh, John. Ya. Nanti biar dibikin. Ini nanti biar di konten Bang Radi ini. Dibakar. Biar Sultan, John, pohonnya, John. Loh, pohonnya kecil, John. Pohonnya kecil, tapi buahnya maksimal. Terus dia itu gede. Loh, John. Cuman semene loh, John. Loh, semene, ya kan? Satu buah ini bisa 5 kilo. Tadi udah dibuktikan Mas Agus yang bisa. jatuh tadi. Itu bisa 6-7 kilo itu. 6-7 kilo. 1 kilo 60.000 Mas Agus jual. Nek peng 6 ya wis 300.000. Tapi sekali lagi mohon maaf bisa melayani. Belum bisa melayani. Nanti aja kalau sudah buah semua. Nah, ini musangking. ini musangking. Wih, musangking. Panjang-panjang daunnya memang. Panjang-panjang. Sadu, John. Pensiun dini tuku sawah neng kene, John, kebon. Kita tandur durian. Oh, jambu kristal itu kayak gitu. Makan Mas, kayak dibungkus kali. Nah, ini semua sudah waktunya buah semua, Mas. Oh. Jadi insya Allah tahun depan
kita sudah mulai buka di Joglo Durian untuk memasarkan durian-durian kita sendiri dan untuk durian-durian lokal di sekitar Pati. Nanti kita durian-durian lokal nanti dipasarkan bersama-sama di joglonya Mas Agus Widodo. Aduh. Ini rata-rata umurnya hampir 4 tahun. 4 tahun. Yang ini 4 tahun, yang ini 3 tahun. Yang tambahan-tambahan susulan itu 3 tahun. 3 tahun. Jarang yang nanam 3 tahun segede itu, Mas. Iya, kan harusnya perawatan memang dari awal tanam sampai usia keempat itu harus benar-benar maksimal. Dan Mas Agus ketoknya menyiapkan instalasi air sampai buat pipa-pipa itu ke masing-masing pohon. Berarti yang di lahan ini sih belum lengkap ya, di sana sih udah. Berarti durian itu termasuk tumbuhan yang harus sedia air terus ya Mas? Iya, harus. Dia kalau saat kemarau harus cukup air, saat musim penghujan jangan sampai tergenang air. Kalau musim hujan kita kasih selokan jauh gitu, dikasih buangan-buangan. Oh, gitu. Durian, king fruit. Nah, bahasa Inggrisnya raja buah. Ya, buahnya para sultan betul. Nah, itu bayangkan nek satu desa semua membibitkan durian. Kayak apa industri durian di Pati? Lahan-lahan tertentu, apalagi durian itu tidak semua lahan itu bisa ditanamin durian. Contoh di lahan yang tanahnya lengket. Kecuali tanamnya dari biji memang bisa jadi itu sampai belasan tahun tahun ya Mas. Tapi kan saya enggak, saya jual mulai perawatan 6 bulan udah mulai kita jual 150.000 mili, udah gitu. Saya ini peluang. Peluangnya apa? Ternyata orang yang di konten itu orang yang tidak ada yang satupun yang dijawab di kolom komentar. Kaget, ada tamu dari luar pulau. Mudah-mudahan Allah mendengarkan doa saya waktu itu ya. Menurut Mas Agus enak yang mana Mas? Ini dibuat dari senso, gerasi senso teman-teman. Ini dikirim ke luar Pati.